Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Kumasari dari kelas 11 AKL 2 dengan nomor absen 24. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi bab 1, yaitu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia pada perspektif Pancasila. Yang pertama di sini ada makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban ini merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. Lalu di sini ada substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya, hak dan kewajiban asasi merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, bangsa, maupun golongan. Lalu di sini ada kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga ada persatuan Indonesia, yaitu mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga dengan semangat gotong royong, saling membantu, dan saling menghormati. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Selain hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila, di sini juga ada dalam nilai instrumental Pancasila. Di sini nilai instrumental ini merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Selain hak dan kewajiban dalam nilai instrumental, di sini juga ada dalam nilai-nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis ini merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Lalu selanjutnya ada kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Penyebabnya itu ada faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM tersebut. Di antaranya ada sikap egois, yang kedua ada rendahnya kesadaran HAM, yang ketiga adalah sikap tidak toleran. Lalu faktor berikutnya yaitu faktor eksternal, yaitu faktor ini di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada penyalahgunaan kekuasaan, yang kedua ada ketidaktegasan aparat penegak hukum, yang ketiga penyalahgunaan teknologi, dan yang terakhir kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia yaitu ada penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 29 Juli pada tahun 1996. Dalam kasus ini 5 orang tewas, 149 orang luka-luka, dan 23 orang hilang. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 4 terdakwa dinyatakan bebas dan 1 orang terdakwa divonis 2 bulan 10 hari penjara. Lalu di sini ada upaya penegakan hak asasi manusia, yaitu HAM. Yang pertama, upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan langkah-langkah strategis. Di antaranya ada pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, dan juga pembentukan instrumen HAM. Lalu yang terakhir ada pembentukan pengadilan HAM. Di sini juga ada upaya pencegahan atau penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama ada menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Yang kedua ada meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Yang ketiga ada meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah.
Yang keempat, ada meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, yaitu sekolah atau perguruan tinggi maupun juga non-formal. Yang terakhir adalah membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai warga negara bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain secara kafah. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.